Pancasila bukan sekedar hafalan di kepala. Ia hidup, tumbuh, dan bekerja di tengah masyarakat. Seperti di TPST Sinduadi, tempat pengolahan sampah terpadu milik warga Kelurahan Sinduadi Sleman. Di balik tumpukan sampah, tersembunyi nilai luhur yang terus dijalankan. Kerja bersama, saling menghargai, dan kepedulian lingkungan. Di tempat ini, sampah rumah tangga tidak hanya dikumpulkan, tapi juga dipilih, diolah, dan dimanfaatkan kembali. Lebih dari tempat pengolahan, TPST Sinduadi adalah ruang belajar hidup, tempat nilai-nilai Pancasila diwujudkan melalui kerja nyata, kepedulian lingkungan, dan semangat kebersamaan. Pancasila bukan sekedar teks simbolik, melainkan harus dihidupi di tengah-tengah masyarakat. Di tempat seperti TPST Sinduadi, nilai-nilai itu hadir nyata. Ucapan sederhana seperti tolong dan terima kasih bukan hanya sopan santun, tapi penghargaan terhadap martabat manusia. Di sini, etika kolektif terbentuk. Relasi antar warga, petugas, dan pemerintah desa dijalankan secara setara. Konflik diselesaikan lewat musyawarah dan kerja dibagi dengan adil. Karena peradaban tidak lahir dari hal-hal besar, tetapi dari kesadaran kecil yang dilakukan secara konsisten. Membantu teman, menyapa, bersikap adil, semua adalah pondasi peradaban Pancasila yang hidup dalam keseharian. Dan akhirnya, lingkungan yang dikelola bersama menjadi wujud nyata cinta pada tanah air. Sebuah bentuk pengabdian untuk Indonesia yang lebih bersih, lebih adil, dan lebih beradab. TPST Sinduadi, tempat sampah, tempat harapan. Pancasila bukan sekedar 5 sila yang kita hafal sejak duduk di bangku sekolah. Ia adalah dasar negara, nilai hidup, dan panduan moral yang membentuk identitas bangsa Indonesia. Tapi, bagaimana sebenarnya kita memaknai Pancasila? Apakah cukup hanya lewat kata-kata yang tertulis, atau adakah makna yang lebih dalam di baliknya? Dalam pemahaman yang utuh, Pancasila bisa dimaknai secara verbalis, konotatif, maupun denotatif. Pemaknaan verbalis adalah bentuk paling dasar dalam memahami Pancasila. Pemaknaan ini berangkat dari pengucapan, hafalan, dan pengulangan bunyi dari 5 sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, saat siswa-siswi berdiri tegap di lapangan upacara, mengucapkan Pancasila dengan lantang. Dalam pemaknaan konotatif, Pancasila ditafsirkan dan dimaknai secara mendalam melalui refleksi dan interpretasi yang rasional. Ini berarti Pancasila tidak hanya dipahami sebagai kata-kata, tetapi juga sebuah konsep dan nilai yang harus ditelaah secara filosofis dan ilmiah. Persatuan Indonesia bukan sekedar tidak terpecah, tetapi mencerminkan semangat toleransi, saling menghargai, dan kesediaan untuk menjembatani perbedaan. Pemaknaan denotatif berkaitan dengan fakta dan realita yang menunjukkan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini berupa tindakan, perilaku, atau bukti fisik yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pemaknaan denotatif menekankan realisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik sosial dan kehidupan nyata. Kalau misalkan berdoa, apakah dengan ucapan-ucapan kayak basmalah dan mengakhiri dengan alhamdulillah? Kalau yang sudah berjalan sebenarnya di dalam hati sih Mbak. Kan biasanya kita kumpul terus nanti ada yang pimpin buat kita doa sebelum mulai. Tapi biasanya doanya di dalam hati. Tapi kalau untuk ucapan biasanya kalau pas baru datang kan sama teman-teman kadang kan kita salaman gitu, ya ada lah ucapan assalamualaikum atau apa gitu. Jadi saya lagi nek pas lagi nggak pusing ya Bismillah, pas mulai alhamdulillah pas selesai. Di TPST Sinduadi, nilai ketuhanan yang Maha Esa hidup dalam keseharian. Para pekerja dan warga sekitar memulai aktivitas dengan doa sesuai keyakinan masing-masing. Sebuah bentuk penghormatan terhadap nilai spiritual dan keberagaman.
Semangat ketuhanan tercermin dalam keikhlasan bekerja, kesabaran menghadapi perbedaan karakter, serta toleransi antar pekerja dari latar agama yang berbeda. Hal ini dijalani dengan komunikasi yang baik dan hati yang terbuka. Kalimat-kalimat seperti Bismillah atau Alhamdulillah kerap terdengar. Ungkapan sederhana itu namun mencerminkan spiritualitas yang menyatu dalam aktivitas sehari-hari. Kata atau kalimat apa yang biasa digunakan ketika membantu sesama anggota di TPS ini, Mas? Kalau untuk membantu, yang jelas ya Mbak, teman-teman itu minta tolong sama terima kasih. Terima kasih. Iya. Biasa. Itu biasa yang biasa dipakai sih Mbak. Oh iya. Oke, selanjutnya bagaimana di TPS ini tuh menunjukkan empati dan solidaritas terutama saat ada anggota yang mengalami kesulitan antar teman gitu, mengalami kesulitan. Iya. Kalau untuk kesulitan dalam pekerjaan Ya. pasti ada 1-2 ikut membantu Mbak. Kalau untuk kesulitan yang pribadi mungkin kayak keluarga yang Musibah, sakit iya, atau ada musibah gitu, kita bareng-bareng Mbak. Semua kita pasti nanti menjenguk gitu. jenguk, pasti datang gitu. Yang ketiga, apakah ada pembagian tugas yang adil di antara anggota di TPS ini, Mas? Kalau untuk pekerjaan Adil nggak? saya kira sudah adil Sudah Mbak. adil Iya. ya, sesuai porsinya. Iya, sesuai porsinya. Semua pekerja diperlakukan setara tanpa diskriminasi, baik pemilah sampah, sopir, hingga staf administrasi. Semuanya mendapatkan hak yang sama, termasuk perlindungan kesehatan berupa masker untuk semua pekerja demi keselamatan bersama. Nilai kemanusiaan hidup dalam rasa empati. Saat ada rekan yang sakit atau tertimpa musibah, mereka saling menjenguk dan menguatkan. Hal ini sebuah bentuk kepedulian yang tulus. Ucapan seperti tolong dan terima kasih bukan sekedar basa-basi. Hal ini menjadi cerminan keadaban dan rasa hormat yang menyatu dalam interaksi harian. Di mana orang di sini meningkatkan pentingnya kebersamaan. Meningkatnya kebersamaan ya Mbak. Ini cara memperkuat kebersamaannya di sini gitu. Kalau kebersamaan memang apa ya Mbak? Karena untuk pekerjaan memang harus bersama sih Mbak kalau di sini Mbak. Kalau 1-2 orang aja nggak berangkat itu udah kacau Mbak semua pekerjaan. Karena kan alur kerjanya kita itu saling berhubungan Mbak. Jadi kalau ada 1-2 ya 2 orang atau lebih nggak berangkat itu memang kita kacau semua. Jadi kalau teman-teman biasanya ya untuk menjaga kondisi badan juga itu memang waktunya istirahat ya istirahat, kalau udah cukup ya udah gitu. Jadi mereka berpikir kenapa harus ada istirahat, kenapa harus menjaga kondisi itu, karena kita bekerjanya nggak bisa cuma sebagian orang ya. Kita memang harus satu tim ya. Para pekerja di TPST berasal dari beragam suku, agama, usia, dan latar belakang. Namun, semua bersatu dalam satu tujuan, yaitu menjaga lingkungan demi tanah air tercinta. TPST juga terbuka untuk masyarakat umum. Mayoritas pekerja adalah warga lokal. Setiap tugas dilakukan secara bersama-sama atau gotong royong. Mereka saling mendukung tanpa membeda-bedakan. Kalimat seperti, "Ayo bareng-bareng bersihin area timur biar cepat selesai," sering terdengar. Hal ini menjadi simbol semangat persatuan dan kolaborasi. Istilah atau ucapan khas yang mencerminkan semangat demokrasi. Nah, kalau di sini sebenarnya nggak ada sih ya, karena di sini sebenarnya
kalau bahasanya sih bukan rapat ya, kita hanya briefing sebentar biasanya pembagian tugas. Karena di sini cuma pelaksana sih, jadi manajemen itu 2 orang, itu sebenarnya admin sama koordinator lapangan. Dan selanjutnya itu orang yang bekerja di lapangan, misalkan yang milah siapa, yang ini siapa. Biasanya kalau pagi itu cuma arahan, jadi sifatnya bukan diskusi atau musyawarah sih, arahan bahwa ini nanti yang bagian milah ada 3 orang, siapa aja nanti, oh ini ada yang nggak berangkat, nanti yang membakar backup yang milah salam. Jadi lebih instruksi seperti itu, jadi nggak ada slogan ataupun ada sebenarnya musyawarah, nggak ada di sini, jarang sih. Di sini musyawarah itu biasanya mungkin kalau ada masalah itu paling musyawarah. Keputusan yang diambil bersama itu berdampak pada rasa tanggung jawab antar anggota atau tidak? Jadi kalau di sini itu menurutku karena bukan usaha profesional ya, jadi emang kadang ya ada musyawarah kalau ada permasalahan, misalkan soal pembagian rongso itu kan ada. Nah itu kita musyawarahkan sama teman-teman dan biasanya itu sudah diterima oleh teman-teman. Dan selama ini insya Allah nggak ada yang sekiranya itu mereka kayak nggak cocok dengan hasil musyawarah itu. Tapi biasanya kadang ada sih, misalkan nggak cocok itu disampaikan, nanti dimusyawarahkan lagi. Jadi biasanya tetap selesai sih. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah, mulai dari pembagian tugas, jadwal kerja, hingga evaluasi program. Briefing pagi juga dilakukan untuk menyepakati peran, terutama bila ada yang berhalangan hadir. Kepemimpinan dijalankan dengan bijaksana. Ketua tim mendengarkan saran dan masukan dari semua pihak, menciptakan suasana kerja yang inklusif dan harmonis. Gimana kalau kita pindah jadwal pilah sampahnya ke pagi, biar nggak kepanasan? Kalimat ini menggambarkan budaya demokratis dan terbuka dalam pengambilan keputusan. Ada anggota itu yang istilahnya kerjanya itu di luar job desk-nya. Kalau misalkan ada yang seperti itu ya jelas kalau secara rasa atau emosi ya kita nggak suka ya, jengkel dan segalanya lah. Makanya kalau bisa ya kita ada porsi tugas masing-masing. Setiap pekerja mendapatkan hak dan tanggung jawab yang seimbang. Upah dan fasilitas disesuaikan dengan proporsinya, tanpa perbedaan yang mencolok. Keadilan sosial juga dirasakan oleh warga sekitar. Mereka dilibatkan dalam pelatihan pemilahan sampah, program daur ulang, hingga mendapatkan manfaat ekonomi dari bank sampah. Masyarakat juga disediakan kolam ikan untuk dimanfaatkan bersama-sama. Untuk timbangan tidak kami manipulasi, apa adanya. Sebuah pernyataan sederhana, tapi mencerminkan komitmen terhadap kejujuran dan pemerataan manfaat. TPST memberdayakan pengambil sampah, petugas kebersihan, dan masyarakat secara adil, tanpa diskriminasi dengan melibatkan semua unsur, seperti pemerintah, masyarakat, dan akademisi, dilandaskan pada rasa persatuan dan kebersamaan, serta usaha meningkatkan rasa kemanusiaan. Sebagai contoh nyata yaitu kolaborasi antara warga, pemerintah desa Sinduadi, BUMDes Sinduadi, dan institusi pendidikan dalam mengelola dan mengembangkan sistem TPST, yang tidak hanya memperlakukan sampah sebagai limbah, tetapi juga sebagai sumber daya yang bisa membawa manfaat ekonomi bagi warga, seperti kompos dan magot. Masalah yang ada atau muncul di TPST Sinduadi salah satunya adalah kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam memilah dan mengelola sampah. Bahkan tak sedikit masyarakat sekitar yang kurang setuju dengan adanya TPST Sinduadi ini. Kurangnya partisipasi masyarakat dapat menjadi masalah karena hal tersebut menimbulkan kurangnya kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial. Apabila tidak diatasi, masalah tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan sosial di mana sebagian masyarakat menuntut kebersihan lingkungan tetapi tidak mau terlibat aktif dalam pengelolaan sampah dan hanya sedikit orang saja yang memikul tanggung jawab tersebut, yakni anggota TPST Sinduadi. Masalah ini terkait dengan sila kedua dan sila kelima Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diinternalisasi dalam kegiatan sehari-hari, sehingga perlu diberikan edukasi seperti sosialisasi dan pelatihan rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah sekaligus meningkatkan karakter kebangsaan dengan meningkatkan kesadaran akan perwujudan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab sosial. Ekosistem seperti TPST Sinduadi penting sebagai laboratorium sosial untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk kegiatan kecil bermakna besar, hubungan sosial yang manusiawi dan adil, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan. Dengan menanamkan Pancasila dalam ekosistem lokal seperti TPST, kita sedang menumbuhkan akar peradaban nasional yang berkarakter, bermoral, dan berkelanjutan. Pancasila hidup di TPST Sinduadi bukan karena dipaksakan, tetapi karena dilahirkan oleh kesadaran, terucap dalam kata, terlihat dalam kerja, terasa dalam kebersamaan. Mereka mungkin tidak melafalkan Pancasila setiap hari Senin, tapi mereka menjalankannya dengan utuh dalam kata, dalam tindakan, dan jiwa.